teman-teman, selamat pagi, siang, atau malam. Nah, kali ini sebelum masuk ke inti video, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hana Hoirin Amalia, dan saya berasal dari Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan reksadana versus deposito dan argumentasi kenapa saya lebih memilih reksadana dibandingkan deposito. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih jelas, izinkan saya menjelaskan secara simpel mengenai kedua hal ini ya teman-teman. Jadi reksadana ini adalah wadah bagi seorang investor untuk menanamkan uangnya atau menanamkan modal ke instrumen-instrumen yang ada di pasar modal seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang. Nah, tiga jenis instrumen tersebut itu memiliki komposisinya sendiri. Jika reksadana saham itu terdiri dari kumpulan saham, reksadana obligasi itu terdiri dari kumpulan surat utang, dan reksadana pasar uang itu terdiri dari obligasi serta deposito yang sudah hampir jatuh tempo, teman-teman. Nah, untuk deposito sendiri, deposito ini adalah uang yang disimpan di dalam sebuah rekening dan terdapat deposito berjangka ya teman-teman. Jadi pilihan berjangkanya itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan. Nah, selama berjalannya waktu, deposito ini dia tidak bisa ditarik semau kita, tidak sefleksibel reksadana, karena jika kita menarik sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. Instrumen investasi mau seaman apapun pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kali ini akan saya jabarkan apa saja kekurangan dan kelebihan dari reksadana maupun deposito. Keuntungan reksadana yang pertama adalah membeli reksadana berarti kita meletakkan uang tidak hanya pada satu keranjang, tetapi pada banyak keranjang. Sehingga jika salah satu turun, maka yang lainnya akan membantu untuk menopang. Nah, yang kedua, reksadana ini adalah instrumen investasi kolektif. Artinya, investor itu mengumpulkan dananya dalam satu wadah dan kemudian akan diinvestasikan. Jumlah dananya akan lebih banyak sehingga kita akan mendapatkan suku bunga khusus atau suku bunga yang normal. Maka dari itu, reksadana akan mendapatkan return yang lebih besar daripada deposito jika dihitung dalam jangka waktu per tahun. Yang ketiga, reksadana ini bebas pajak karena perkembangan returnnya ini didapatkan dari perkembangan nilai aset ya teman-teman. Kalau seperti deposito itu didapatkan dari suku bunga. Maka dari itu dikenakan objek pajak, yaitu sebesar 20%. Nah, lalu selanjutnya, keuntungan reksadana khususnya reksadana pasar uang untuk yang konservatif saja itu bisa 4-7% per tahun ya teman-teman, cukup besar. Dan yang kelima, modal reksadana ini tidak besar, bisa dimulai dari 10.000 sampai 100.000. Kerugian yang pertama, reksadana tidak dapat menjamin keuntungan yang tetap. Yang kedua, kita harus mengeluarkan biaya untuk marketing, manajemen fee, dan juga biaya operasional sebesar 0,10-2%. Yang ketiga, reksadana ini ada kemungkinan untuk ditutup oleh otoritas. Yang terakhir, jika tidak disiplin, maka akan sulit karena reksadana tidak mewajibkan investornya untuk menyetorkan uang setiap bulannya. Maka dari itu harus ada kesadaran dari diri sendiri. Tetapi masalah ini sudah terselesaikan karena sekarang beberapa sekuritas sudah memasangkan auto debit untuk setiap bulannya. Keuntungan deposito yang pertama, deposito menjanjikan keuntungan yang tetap. Yang kedua, pencairannya tidak fleksibel seperti reksadana, jadi membuat kita tidak akan mudah untuk menarik uang yang telah diletakkan dalam deposito. Yang ketiga, deposito dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, dapat dijadikan agunan atau jaminan kredit. Kerugian yang pertama, ketika mengambil deposito, maka kita akan menempatkan uang kita pada bank penerbit deposito itu. Jadi pengembalian uang akan bergantung pada kesehatan bank tersebut. Ketika bank tersebut bermasalah, akan memungkinkan kesulitan dalam mencairkan deposito yang telah kita tanamkan. Yang kedua, deposito berjangka menerapkan denda jika kita menarik uangnya
pada sebelum waktu jatuh tempo. Yang ketiga, modal yang digunakan itu cukup besar, bisa sampai jutaan rupiah. Yang keempat, keuntungannya tidak sebesar reksadana. Yang kelima, pajak deposito cukup besar, yaitu 20% dengan keuntungan hanya 3-6% per tahun. Dan yang terakhir, nasabah tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana. Di sini saya akan memaparkan argumen saya mengapa saya lebih memilih reksadana daripada deposito. Yang pertama, return reksadana itu per tahun lebih besar daripada deposito dan bisa mengalahkan inflasi. Yang kedua, fee untuk manajer investasi itu tidak terlalu besar, yaitu sekitar 0,10-2% saja. Yang ketiga, investor dapat terlibat dalam pengelolaan dana seperti dengan cara menganalisis return dan juga dana kelolaan manajer investasi tersebut. Yang keempat, tidak meletakkan uang hanya di dalam satu keranjang sehingga bisa saling menopang. Dan yang kelima, modal reksadana yang digunakan cukup kecil. Dengan modal yang kecil dan waktu yang minim, saya sebagai mahasiswa lebih memilih reksadana untuk menjadi wadah saya agar bisa berinvestasi di pasar modal. Bagaimana dengan kalian?